Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kalau kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, tentunya karakter, sikap, tindakan, perbuatan kita berubah. Saya menemukan beberapa orang di akhir-akhir ini, karena saya sering ngonselingin orang dan berhadapan dengan banyak orang. Ada orang yang tiap minggu rajin ibadah, rajinnya luar biasa. Tapi ternyata dia hanya sekedar melakukan rutinitas agamiwinya sebagai orang Kristen. Dia minggu harus beribadah. Tapi ternyata kelakuannya tidak berubah. Masih simpan kepahitan, benci, dendam, simpan kesalahan orang lain. Mulutnya masih jahat, kelakuannya masih busuk, sikapnya masih jelek. Saya berpikir, kenapa ini orang kok seperti ini? Padahal dia bertahun-tahun rajin gereja, ngikutin ibadah gereja. Tapi kenapa karakternya tidak berubah, kelakuannya tetap busuk, bahkan cenderung memiliki karakter kedagingan yang lebih menonjol. Harusnya orang yang kenal Tuhan, harusnya orang yang berjalan bersama Tuhan kan hidupnya diubahkan. Saya sudah sering kali ngomong, kalau kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kalau kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, harusnya karakter kita ini berubah, sikap kita berubah, tindakan kita berubah, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Seringkali kita lebih suka melihat kelemahan orang lain, kegagalan orang lain, kesalahan orang lain, tapi kita lupa dengan semua kegagalan, kelemahan, kekurangan diri sendiri. Sehingga apa? Kita lebih senang menuduh orang lain, menuding orang lain, daripada mengkoreksi diri dan memperbaiki diri. Kalau kita ini ya, bertahun-tahun ibadah di gereja, tapi karakter kita ini tidak berubah, perlu dipertanyakan loh. Jangan-jangan kita ini Kristen agamawi yang penuh dengan kedagingan. Sikap kita bertahun-tahun tidak berubah, busuk, jahat, dan jelek. Karena saya temukan orang yang udah umurnya di atas 40 tahun, tapi dari kecil sudah rajin ke gereja, masih simpen kepahitan loh. Masih simpen sakit hati, kelakuannya masih busuk, mulutnya masih jahat, pikirannya seperti pikiran orang duniawi, bahkan kelakuannya bejat. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang seperti itu. Kemana firman yang selama ini dipelajarin? Kemana kebenaran yang selama ini dibaca? Atau jangan-jangan hanya lakukan ibadah di gereja, dengar khotbah sambil ngantuk-ngantuk, terus pulang mikirin cari makan di mana, tempat restoran yang paling enak di mana. Hanya sekedar seperti itu. Kalau hanya berpikir seperti itu, kita jauh beda dengan orang dunia. Padahal kalau kita ini ingin jadi berkat di antara orang-orang dunia yang orang tidak kenal Tuhan, kita harus memiliki hikmat, pengertian, akal budi, dan kebijaksanaan. Kita memiliki akal budi dan kebijaksanaan itu bukan ujuk-ujuk datang begitu rupa. Itu dimulainya dengan roh yang takut akan Tuhan, memiliki kehidupan yang sejalan dengan firman, dan hidup takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bagaimana kita bisa memiliki roh takut akan Tuhan, kelakuan yang benar di hadapan Tuhan, sedang kita bertindak seperti orang duniawi. Kelakuan kita seperti duniawi. Bahkan, Bapak Ibu, meski selidiki di Kejadian mulai pasal 41 nanti, apa yang terjadi dengan Yusuf? Firaun waktu itu sedang mencari seorang yang berakal budi loh. Dan ternyata yang didapati adalah Yusuf. Kenapa Yusuf memiliki akal budi dan kebijaksanaan? Ini orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian pasal 41 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Powerful nggak ini? Bukan kita nonyol-nonyolin ke pemerintahan, tetapi orang pemerintahan cari kita karena kita punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Itu baru jadi berkat, Bapak Ibu. Orang dunia harus mencari kita karena ada hikmat, pengertian, dan akal budi. Bagaimana mungkin orang dunia tertarik dengan kita kalau kelakuan kita seperti orang dunia? Orang dunia, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Terus kita orang Kristen juga lakukan yang sama. Orang benci sama saya lebih benci. Orang jahat sama saya lebih jahat. Orang nyakitin saya lebih sakitin. Kalau kelakuanmu seperti itu, bagaimana mungkin orang dunia bisa melihat Kristus? Tapi pada kenyataannya orang yang ngaku Kristen dan beragama Kristen dan KTP-nya Kristen banyak memiliki sikap, kelakuan, tindakannya seperti itu loh. Kalau orangnya jahat, malah dilakukan yang jahat.
Justru kita ini karena ngerti kebenaran, kita lakukan yang berbeda. Dari sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita ini berbeda. Karena apa? Karena kita ngerti kebenaran. Kalau hidup kita ini berbeda dengan cara hidupnya orang dunia, pikiran kita berbeda dengan cara pikirnya orang dunia, keputusan kita berbeda dengan keputusannya orang dunia, nanti orang dunia melihat karena ada sesuatu yang ilahi yang dalam diri kita. Sehingga orang itu tertarik dengan diri kita karena ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Karakter kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi dengan Yusuf? Akhirnya Yusuf dicari oleh Firaun karena didapati orang ini memiliki hikmat, pengertian, akal budi luar biasa, tajam secara rohani. Di Kejadian pasal yang ke-41 ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini orang yang luar biasa. Suruh nerjemahin mimpi, mimpinya sendiri tidak dikasih tahu. Kan powerful. Ini kan perlu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Daniel pun juga memiliki pengertian yang powerful dan dahsyat. Dia memiliki hati yang berbeda. Bayangin Bapak Ibu. Si Yusuf ini, perjalanan hidupnya tidak gampang. Dia sendiri dimasukin sumur oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya ngiri. Karena Yusuf mau dipakai Tuhan luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu, engkau dapat visi dan visimu itu masih awal, masih belum digenapi, tidak usah banyak ngomong. Serahin aja sama Tuhan. Nanti kamu ngomong-ngomong, banyak orang nanti akan jegal. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Banyak orang iri, banyak orang gak terima. Diam aja, jalan aja sama Tuhan. Nanti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu muncul ke permukaan, orang bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Yusuf karena menjadi anak yang paling disayangin oleh papinya, dan saudara-saudaranya ngiri karena papinya bikinin jubah yang maha indah. Dan dia beritakan tentang mimpinya. Dan akhirnya dicemplungin ke sumur. Tidak berhenti sampai situ, dia dijual. Bapak Ibu, ini kalau mau kepahitan loh si Yusuf ini. Dan ternyata dia bekerja kepada sebuah pegawai istana. Dan difitnah di sana. Tidak berhenti sampai situ loh. Dia tetap memilih hidup benar ketika ada godaan untuk diajak tidur oleh istrinya Potifar. Ini istrinya panglima kerajaan, ini orang yang cantik nih. Orang yang wangi badannya. Tentunya bukan orang sembarangan. Digoda, tapi dia melarikan diri dari hadapan istrinya Potifar. Dia menjauh, dia gak mau nyakitin hati Tuhan. Ini orang cinta Tuhan. Ini orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Makanya ketika di rumah Potifar pun Tuhan menyertai. Dan segala sesuatu yang dikerjakannya Yusuf, Tuhan buat berhasil. Ini powerful. Orang itu kalau nempel sama Tuhan, Bapak Ibu bisa ngadapin tekanan seperti yang Yusuf alami loh ya. Difitnah, dibuang, cemplungin sumur, diperlakukan buruk. Tetapi kalau Tuhan menyertaimu, apa yang kamu kerjakan Tuhan bikin berhasil loh. Tuhan buat berhasil apa yang kamu kerjakan. Dan setelah dicemplungin ke penjara karena fitnahan istrinya Potifar, bahkan di penjara pun dia menjadi orang yang disertain Tuhan loh. Jadi berkat loh di sana. Bapak Ibu, kalau engkau karaktermu berubah, akal budimu berubah, engkau memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, ditempatkan dimanapun, engkau bisa menjadi berkat. Tapi kalau engkau ditempatkan dimanapun, engkau bikin problem, bikin kekacauan, bikin keributan, sama tetangga ribut, sama saudara ribut, sama mantu ribut, sama ipar ribut, sama sepupu ribut, sama mertua ribut, sama bos ribut, ada yang salah loh dalam hidupmu. Orang Kristen harusnya menjadi pembawa damai, jadi berkat bagi banyak orang, tapi suka keributan. Ada yang salah. Yang salah apanya? Hatimu yang busuk dan jahat yang harus dirubah. Dan saya berdoa hari ini sungguh-sungguh firman ini mengkoreksi sampai kedalaman batinmu, membuat hatimu itu diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan Kristen agamawi, mulutnya ngaku Kristen, tapi kelakuannya persis seperti orang dunia. Kalau karakter kita ini sesuai dengan kerajaan Allah, berpikir bertindak seperti firman, kita ditempatkan dimanapun jadi berkat. Bahkan dicari orang loh, karena kita memiliki kebijaksanaan. Firaun akuin bahwa Yusuf ini memiliki
akal budi dan kebijaksanaan yang lebih di atas rata-rata. Dan ternyata Daniel pun juga ngalami yang sama. Dia memiliki akal budi, hikmat, kebijaksanaan yang berbeda. Daniel itu doanya kuat sekali. Dia membangun keintiman dengan Tuhan. Dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah setelah diurapin Tuhan, diberikan hikmat dan akal budi, hidupnya baik-baik saja? Daniel dicemplungin ke gua singa. Yusuf pun mengalami penjara. Bayangkan, selama 13 tahun lebih, mereka mengalami aniaya, tekanan. Si Yusuf. Daniel pun mengalami tekanan. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita bersama Tuhan, Tuhan akan sertai, Tuhan akan lindungi, tapi bukan berarti perjalanan hidup kita baik-baik saja. Kita akan mengalami banyak hal yang kita nggak sangka. Kalau nggak kita nyana, yang nggak terpikirkan dalam diri kita. Tapi ternyata dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Yusuf, kejadian-kejadian yang dialami oleh Daniel membuat mereka tambah kokoh dan teguh sama Tuhan. Tapi pada kenyataannya hari ini orang Kristen ya, baru ngadapin masalah sedikit udah jerat-jerit, teriak-teriak seperti orang tak punya iman. Mereka sudah putus asa, mereka sudah bingung, mereka sudah kacau. Harusnya tambah hari kita mencintai Tuhan. Ngalami kondisi apapun, harusnya hidup kita tenang, damai, relax, enjoy. Kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu kacau. Karena ada Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan menjadi penopang kita. Tuhan menuntun kita. Tongkat dan gadanya akan menyertai kita. Akan membimbing kita. Akan memproteksi kita. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Justru sedang dipersiapkan kita kepada sesuatu yang berbeda dalam level iman yang berbeda. Jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan bawa kita ke dalam level-level yang lebih tinggi lagi untuk jadi berkat bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Seperti Yusuf jadi berkat di Mesir dan Daniel pun jadi berkat. Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan, orang gak hargain kamu, mungkin orang buang kamu, seperti Daniel dia berada dalam pembuangan. Orang gak hargain kamu, orang ngiri sama kamu, orang nyinyir sama kamu. Kalau kamu disertain Tuhan, ujungnya engkau akan mengalami promosi dan peninggian. Tapi kuncinya engkau harus memiliki akal budi dan kebijaksanaan, hikmat dan pengertian. Dan apa yang dialami oleh Salomo pun juga memiliki hikmat yang di atas rata-rata. Di 2 Tawarik pasal yang kedua ayat yang ke-12. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana. Siapa ini? Salomo. Penuh akal budi dan pengertian. Ini orang yang penuh akal budi dan pengertian, ini bukan orang Kristen yang bodoh hari ini. Orang yang memiliki hikmat, akalnya jalan, budi pekertinya jalan. Bukan akalnya yang pinter, tapi kelakuannya, sikapnya, karakternya buruk. Kalau orang memiliki akal budi itu, dia memiliki karakter kerajaan Allah. Penuh akal budi dan pengertian yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan, suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Powerful. Karena memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Apa yang terjadi dengan Salomo lebih powerful lagi loh. Gara-gara dia memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, dia punya etika, tata cara, tata krama yang luar biasa. Benar-benar tata kramanya tinggi sekali. Sampai raja-raja seluruh bumi itu datang kepada dia pingin belajar. Bagaimana karyawannya makan, karyawannya berpakaian, cara karyawannya duduk, mempersiapkan segala sesuatu, ngatur istananya, dan lain sebagainya. Karena memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan memiliki etika, tata krama yang tinggi. Bapak Ibu, engkau bisa ngaku orang Kristen, tapi kalau nggak punya etika, nggak punya akal budi, nggak punya tata krama, engkau dianggapnya orang yang kurang ajar, nggak punya sopan santun. Saya ngomong untuk orang-orang yang generasi milenial yang lahir di atas tahun 2000, engkau harus belajar memiliki etika dan tata krama loh. Engkau harus belajar menghormatin, tahu tepo seliro, tepo tepak seliro awak, tahu menempatkan diri dengan tepat di hadapan orang yang lebih tua, di hadapan orang yang lebih senior, di hadapan orang yang lebih banyak pengalaman. Kita harus bisa menempatkan diri.
Dengan orang tua bagaimana? Dengan bos kita harus bersikap seperti apa? Harus kita tahu menempatkan diri dengan tepat. Bapak Ibu bisa punya kekayaan atau apapun lah namanya. Nggak bisa kaya raya, tapi kalau nggak punya etika dan tata krama, nggak menjadi orang yang liar. Orang nggak hormatin kamu kok. Orang nggak lihat hartamu, tapi orang bisa menikmatin karaktermu. Orang bisa menikmatin sikapmu. Orang bisa menikmatin semua tindakanmu dan sikap serta perbuatanmu, serta kata-katamu. Orang bisa diberkati gara-gara itu. Dengan hikmat kebijaksanaan kau bisa ngonselingin orang loh, memberitahukan bagaimana orang harus mengambil keputusan dan lain sebagainya. Orang akan cari kamu karena kau memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Dimulainya dari mana? Orang yang takut akan Tuhan. Hari ini bagaimana kau bisa memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan kalau kau nggak pernah belajar dengan firman? Apalagi kamu nggak pernah berdoa. Tidak heran kelakuanmu busuk, bejat, dan jahat. Isinya iri-irian, isinya sakit hati, isinya kepahitan. Itu karakter orang dunia itu. Percuma kamu ke gereja, tapi kamu masih simpan kepahitan, sakit hati, benci, jengkel, dendam, iri, dengki, dan lain sebagainya. Buat apa ke gereja kalau kelakuanmu masih seperti itu? Hari ini dengar firman ini, minta ampun sama Tuhan, dan berubah dan bertobat, dan Tuhan akan pulihkan hidupmu. Saya berdoa Tuhan benar-benar pulihkan hidupmu. Ketika engkau dipulihkan, hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan menikmati kedahsyatan Tuhan. Engkau akan menikmati banyak hal yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Tapi kalau hidupmu ngawur, hidupmu sembarangan, apa yang terjadi dengan kehidupanmu? Nggak akan jadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Coba kita akan lihat lagi. Di 2 Tawarik pasal yang ke-30 ayat yang ke-22. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan pun kita harus memiliki akal budi yang baik. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sampai mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Hizkia ini memiliki akal budi dan pengertian, jadi berkat pada waktu dia masih hidup. Bagaimana dia melayani Tuhan? Pakai hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak Ibu bisa melayani Tuhan. Apalagi yang jadi hamba Tuhan. Apalagi yang punya gelar pendeta. Apalagi punya gelar gembala, gelar penginjil, gelar pekerja diaken, dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak memiliki akal budi, nggak memiliki pengertian, karaktermu busuk, kelakuanmu jelek, kamu percuma melayani. Ternyata kelakuanmu jadi batu sandungan bagi banyak orang. Harusnya hari ini kita ini menyerahkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan loh. Mendedikasikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Manifestasinya apa? Tindakan kita berubah, sikap kita berubah, karakter kita berubah. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal firman sungguh-sungguh, berubah karakternya. Pasti berubah. Dulu bisa jahat, dulu bisa najis, dulu dia bisa penzina, dulu pernah gugurin anak, dulu dia pernah kumpul kebo, dulu pernah melakukan kejahatan apapun, tapi setelah dia kenal Tuhan, kenal kebenaran, hidupnya diubahkan. Diubahkan. Bapak Ibu, coba kita akan lihat apa yang dialami oleh Daud. Daud itu punya kelemahan seksual yang parah sekali. Tapi lihat, dia berzina, dia membunuh istrinya Batsheba. Dari perempuan itu dia berzina dan suaminya dibunuh. Dan apa yang terjadi? Kejahatannya luar biasa sekali ini. Bahkan di masa tuanya dia butuh selimut perempuan yang masih perawan, sekalipun tidak ditidurin. Dia kalau tidur meski dipeluki dengan perempuan yang cantik, rupawan itu. Dia punya kelemahan seksual yang luar biasa. Tapi lihat Bapak Ibu bisa pelajarin di kitab Kisah Para Rasul. Alkitab katakan bahwa Daud didapatin hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa sampai seperti itu? Karena Daud memiliki sikap hati yang mau berubah, bertobat. Hatinya lembut, mau dibentuk, mau diproses, cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Tidak heran orang seperti Daud didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba sekarang kita akan lihat di Mazmur 14 ayat yang kedua.
Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Sampai hari ini Tuhan sedang melihat ke muka bumi ini, masih ada nggak orang yang pakai otaknya masih jalan, bukan ngigau, bukan orang sembarangan, tapi otaknya masih jalan, akal budinya. Orang memiliki kepandaian, hikmat dan pengertian, tapi memiliki budi pekerti, memiliki karakter yang luar biasa, sudah pinter, memiliki karakter kerajaan Allah, dan sungguh-sungguh hatinya mencari Tuhan. Sampai hari ini Tuhan cari. Kalau engkau didapatin memiliki sikap hati yang benar, engkau memiliki kecerdasan, kepandaian, akal budi, dan pengertian, dan engkau sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan promosi. Bapak Ibu, ada bedanya loh antara Paulus dengan Petrus. Ini dua-duanya rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi lihat pengaruhnya berbeda. Paulus ini orang yang terdidiknya luar biasa. Dia lulusan sekolah tinggi dan pintar sekali. Dia orang pintar sekali. Dan ternyata ketika didapat ini, Paulus ini pintar dan Tuhan pakai. Dia nulis kitab Perjanjian Baru. 3/4 kitab Perjanjian Baru yang nulis itu namanya Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil sampai ke Asia dan lain sebagainya. Powerful sekali. Punya pengaruh yang powerful dan dahsyat. Si Petrus sama-sama dipakai Tuhan, tapi dalam skala yang berbeda. Karena Petrus kurang berpendidikan, dia hanya nelayan biasa. Ya, dia dipakai Tuhan, tapi pengaruhnya berbeda. Coba lihat, dua tokoh dalam Alkitab ini, dua-duanya dipakai Tuhan, tetapi Tuhan pakai dalam skala yang berbeda. Semakin kita bisa mengembangkan diri kita, dengan akal budi, pengertian, hikmat, dan pengetahuan kita kembangkan diri kita, dan karakter kita begitu powerful, begitu kuat, begitu teguh, tidak terombang-ambing, dan benar-benar semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan, pengaruhmu semakin besar. Engkau bisa ditempatkan dimanapun juga. Bahkan engkau akan dipromosi, engkau akan dikoneksi dengan orang-orang penting. Bahkan orang-orang terhormat, mereka akan membutuhkanmu dan mereka akan dilawat Tuhan melalui hidupmu. Semakin engkau mengembangkan kapasitasmu, Tuhan akan pakai dalam skala yang powerful dan dahsyat. Tapi kalau engkau nih jadi Kristen bertahun-tahun, karakternya tetap jelek, mulutnya tetap jahat, kelakuannya tetap buruk, bagaimana mungkin Tuhan mau promosi? Coba kita lihat lagi di Mazmur 53 yang kedua. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Ini dua ayat diulang terus loh. Bapak Ibu, sampai hari ini Tuhan sedang mencari Bapak Ibu. Benar nggak memiliki karakter kerajaan Allah? Memiliki akal budi, memiliki hikmat, pengertian, kepandaian yang di atas rata-rata. Bapak Ibu, untuk deal bisnis dengan orang, Bapak Ibu untuk bekerja membangun suatu usaha atau apapun namanya, engkau butuh hikmat dan pengertian. Engkau harus lebih di atas rata-rata. Apalagi pengusaha, engkau harus memiliki kepandaian di atas rata-rata. Ketika engkau bisa melihat peluang, engkau akan menjadi orang yang berpeluang, menjadi orang yang berhasil dalam segala bisnismu. Tapi kalau engkau plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa, nggak memiliki skill, nggak memiliki pengetahuan, nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan diri, bagaimana engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Ya jadi berkat, tapi terbatas sekali. Beda dengan orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Makanya jadi orang Kristen dilarang kelas bodoh, dilarang kelas plonga-plongo. Datang minggu ke gereja terus hari biasa nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti ngatur keuangan, nggak bisa dagang, nggak bisa usaha, nggak bisa bekerja, nggak punya kemampuan apa-apa. Dilarang keras. Mulai hari ini kembangkan kapasitasmu. Ketika engkau memiliki kapasitas yang dikembangkan, Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Dan apalagi didapatin karaktermu sesuai dengan kerajaan Allah, engkau akan mengalami promosi dan peninggian. Dan apalagi engkau semakin nempel dengan Tuhan. Saya perhatikan orang-orang yang hari ini miskin kehidupannya, melarat dan kekurangan, karena sebenarnya mereka kekurangan hikmat. Karena mereka sebenarnya kekurangan pengetahuan. Semua berkat itu sudah diberikan Tuhan, dijanjikan untuk kita miliki. Tapi ternyata nggak semua orang bisa menikmati berkat itu. Dibutuhkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak Ibu, orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, orang dunia tahu itu. Orang dunia tahu prinsip ini. Kalau mereka lebih pintar dari orang dan lebih memiliki kecerdasan di atas rata-rata,
memiliki kepekaan, memiliki intuisi yang lebih kuat dibanding yang lainnya, mereka bisa lebih maju dibanding yang lainnya. Bagaimana dengan anak Tuhan? Udah diurapin Tuhan, ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan. Kurang apa lagi? Yang kurang karena orang Kristen gak mau mengembangkan diri saja. Dia puas dengan dirinya. Kalau udah merasa puas, punya sedikit saja sombong. Tahu firman sedikit sudah merasa memiliki surga dan berhak menghakimi orang lain. Orang udah kayak begitu tuh bagaimana mungkin bisa dipercayakan hal besar. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dimulainya untuk kita memiliki hikmat pengertian, harus hidup takut akan Tuhan. Kalau engkau nempel sama Tuhan, hidupmu takut sama Tuhan. Tuhan seperti tambahkan pengertian hikmat di atas rata-rata. Ini orang yang powerful. Dan ketika engkau berjalan dalam ketetapan Tuhan, engkau tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Karena orang yang berakal budi, selalu yang diingat itu adalah firman. Tindakannya sesuai firman atau belum? Keputusannya sesuai firman atau belum? Di Mazmur 119 ayat 99, aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Kenapa kok pemazmur ngomong dia lebih berakal budi daripada semua pengajarnya? Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Pengertian kita kepada firman, kita belajar firman, firman itu loh yang akan membuat kita mengerti banyak hal. Membuat kita memiliki ketajaman, apalagi kalau hubungan kita ini benar di hadapan Tuhan, semakin powerful. Semakin kita nempel sama Tuhan, hikmat pengertianmu akan ditambah-tambahkan. Makanya tindakanmu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau nggak memiliki akal budi, engkau menjadi orang yang bodoh. Karena Alkitab katakan orang yang melakukan zina itu tidak memiliki akal budi, alias orang bodoh loh. Amsal 6 ayat 32, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Ternyata penjinah, tukang kumpul kebo, tukang melakukan seks bebas, orang tukang selingkuh, artinya tidak punya otak, tidak punya akal budi. Akalnya nggak jalan, karakternya busuk. Akal budi, akalnya jalan, memiliki kepandaian, ketajaman berpikir, bisa menimbang, bisa mengukur segala sesuatu yang tindakannya, dan budi pekertinya sesuai dengan karakter kerajaan Allah, karakternya, sikapnya, etikanya. Tidak mungkin orang yang memiliki akal budi akan melakukan kesembronoan, orang yang melakukan kesalahan fatal. Tidak mungkin, karena semua tindakannya ditimbang, dipikir dengan baik. Dia nggak mau bertindak gegabah, dia nggak mau tindak sembarangan dan sembrono. Dengerin baik-baik. Kalau engkau hari ini masih melakukan perzinahan, artinya engkau nggak punya otak. Bahasa kasarnya itu seperti itu. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, otaknya nggak jalan. Yang dipikirin hawa nafsunya. Padahal Alkitab katakan kita harus pikul salib sangkal diri mati daging kok. Apalagi orang yang kepahitan itu. Yang dipikirin dirinya sendiri. Kita itu harus menyangkalin diri kita sendiri loh. Dari ego, kemauan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Dari dalam diri kita ini kita harus matikan loh. Supaya apa? Karakter Kristus yang muncul. Kalau kedagingan yang muncul, bagaimana kamu menjadi orang yang memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan? Amsal 10 ayat 13, di bibir orang berpengertian terhadap hikmat. Orang yang memiliki pengertian, mulutnya penuh hikmat. Bukan penuh caci makian, bukan penuh kebencian, bukan penuh kata-kata kotor, bukan penuh kata-kata yang menghakimi. Tetapi pentung tersedia bagi orang yang tidak berakal budi. Orang yang memiliki akal budi akan mengalami hukuman, cepat atau lambat. Karena apa? Pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Punggung yang dipukulin. Bisa masalah, beban, persoalan, atau apapun lah namanya. Tinggal tunggu waktu saja. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi, siapa yang menahan bibirnya berakal budi? Kalau orang yang asal ngomong itu artinya nggak punya otak. Artinya otaknya nggak jalan. Cara berpikirnya itu, akal budinya nggak jalan. Tapi orang yang memiliki akal budi, bertindak hati-hati. Ngomong nggak mau ngomong sembarangan. Kalau ngomong sembarangan, dia takut nyakitin hati Tuhan. Dia takut melukai orang lain. Dia jaga hati Tuhan dengan baik. Dia makanya mulutnya ngomongnya penuh hikmat, pengertian dan pengetahuan. Coba dicek bibir kita ini, seringkali nyakitin orang lain apa enggak? Seringkali melukai orang lain apa enggak? Semua tindakan dan kata-kata kita ini seringkali merendahkan orang lain apa enggak? Menjelekkan atau
apalah, menghancurkan kehidupan orang lain apa tidak. Kalau sudah seperti itu kita perlu bertobat loh hari ini. Jangan sampai lidah bibir kita dipakai setan untuk menghancurkan bagi banyak orang. Di Amsal 11 ayat 12, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Ternyata orang yang gampang jelekin orang lain, menghina, merendahkan, memandang sebelah mata, itu orang tidak punya akal budi. Orang nggak punya akal budi itu artinya otaknya nggak jalan, pikirannya nggak jalan, egonya yang jalan, karakternya buruk. Akal dan budi. Akal itu bagaimana cara kita berpikir, menimbang, memutuskan, dan lain sebagainya. Budi itu berbicara tentang karaktermu. Kalau orang nggak memiliki akal budi, yang memiliki karakter yang buruk pastinya. Karakternya jelek. Makanya tidak heran suka menghina sesamanya, merendahkan sesamanya. Amsal 15 ayat 24, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Kalau engkau memiliki akal budi, pengertian hikmat dan pengetahuan, engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan loh. Engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Tapi orang yang gak memiliki akal budi, perjalanannya menuju dunia orang mati. Ayat yang terakhir, Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seorang panjang sabar. Wah ibu, ternyata ya, kalau engkau ingin memiliki buah Roh Kudus, namanya kesabaran, engkau harus memiliki akal budi. Karena apa? Semua tindakanmu kamu timbang, kamu pikir. Hati-hati dalam bertindak, tidak mau gegabah, tidak mau sembarangan, tidak mau sembrono. Bahkan di akhir zaman pun di 1 Petrus 1 ayat yang ke-13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di akhir zaman pun kita harus pakai akal budi kita loh. Alkitab juga katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Kita kasih dengan akal. Karena setelah lahir baru, otak masih nempel di tempurung kepala kita. Nggak terangkat ke surga. Otak kita masih pakai mikir, menimbang dan memutuskan. Dan tentunya dengan karakter kita yang semakin diubahkan. Tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan, tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan gak memiliki karakter kerajaan Allah. Pasti memiliki karakter kerajaan Allah. Orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan pasti memiliki sikap hidup seperti firman Tuhan. Keputusannya, tindakannya, sikapnya pasti sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajari ini merubah apa yang di dalam hatimu yang busuk dan kotor, yang bejat itu dicabut sampai ke akar-akarnya, sampai kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami meteraikan dengan darah domba lah. Firman yang nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi kehidupan. Dan mau berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini, diubahkan hatinya, diubahkan hidupnya menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you.
Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede bianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, Inananaramore, Ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.